Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Dewi dengan NIM 2205111 dari Prodi Keperawatan UPI Kampus di Sumedang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi kesehatan mengenai skabies dengan judul Peran Kebersihan Pribadi dalam Mencegah Skabies. Salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang seringkali menjangkiti masyarakat Indonesia ialah penyakit kulit. Adapun skabies sendiri menduduki peringkat ketiga dari 12 penyakit kulit yang banyak menjangkiti masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Menurut WHO tahun 2019 menyebutkan bahwasanya prevalensi skabies di seluruh dunia dilaporkan setidaknya 300 juta orang biasanya dapat terinfeksi skabies pada waktu yang bersamaan. Pada tahun 2016, prevalensi skabies berkisar di angka 4,60% sampai 12,95% dari 261,6 juta dan pada tahun 2020, prevalensinya meningkat berkisar 4,6 sampai 12,9% menurut Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2021. Adapun menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 mencatat 14.124 orang yang menderita penyakit kulit di Sumedang. Pada diagram di atas menjelaskan mengenai estimasi beban skabies berdasarkan global yang menduduki peringkat pertama yaitu Asia Timur dan Asia Tenggara. Dan yang menduduki peringkat paling rendah yaitu Eropa Barat. Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai skabies, termasuk penyebab dan cara penularannya adalah langkah krusial dalam pencegahan penyakit ini. Skabies disebabkan oleh infeksi kutu yang dapat menyebar melalui kontak langsung atau penggunaan barang-barang pribadi, sehingga menekankan pentingnya kebersihan pribadi menjadi sangat relevan. Dengan mendorong pola hidup sehat seperti rutin mandi, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak berbagi pakaian atau handuk, masyarakat dapat mengambil tindakan preventif yang efektif. Edukasi mengenai hal ini tidak hanya membantu individu melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, apa sih skabies itu? Skabies atau sering disebut kudis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi Sarcoptes scabiei var harmonis, yaitu tungau mikroskopis yang hidup di lapisan kulit. Penyakit ini sangat menular, terutama melalui kontak langsung kulit ke kulit yang berkepanjangan. Skabies dapat menyerang semua kelompok usia, tetapi lebih sering ditemukan pada populasi dengan kondisi kebersihan yang buruk atau tempat tinggal yang padat seperti asrama, panti jompo, atau pengungsian. Lalu untuk penyebab dari skabies ini adalah tungau Sarcoptes scabiei yang memiliki faktor risiko yang dapat memicu yaitu 1. Melakukan kontak langsung dengan penderita skabies, 2. Menggunakan barang-barang tertentu seperti spray, bantal, atau sisir milik orang lain, 3. Yaitu menderita penyakit yang menyerang daya tahan tubuh, keempat yaitu hidup secara berkelompok dengan orang lain seperti di penjara, pesantren, panti asuhan, dan sejenisnya. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di banyak negara, terutama di daerah dengan sumber daya kesehatan terbatas. Jika tidak diobati, skabies dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi sekunder akibat garukan yang berlebihan. Lalu, apa sih gejala yang muncul pada penyakit skabies ini? Yang pertama yaitu kulit terasa sangat gatal, terutama pada malam hari. Hal ini disebabkan oleh tungau betina yang biasanya akan bertelur di kulit saat malam hari. Yang kedua yaitu adanya ruam-ruam berwarna kemerahan dan berbentuk seperti jerawat di kulit, khususnya pada bagian lipatan-lipatan tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu kulit bersisik dan lecet. Yang keempat yaitu kulit luka-luka akibat garukan. Bagaimana sih cara penularannya? Cara penularannya ada dua. Yang pertama yaitu dengan kontak langsung, yaitu kontak langsung dengan kulit sang penderita seperti berjabat tangan, pelukan, atau melakukan hubungan seksual. Yang kedua yaitu kontak tidak langsung melalui barang-barang yang terkontaminasi tungau seperti pakaian, handuk, tempat tidur, bantal, dan peralatan lainnya.
Tungau Sarcoptes cabieifer harmonis ini bekerja dengan cara menggali dan membuat terowongan di lapisan kulit manusia untuk hidup, berkembang biak, dan bertelur. Tungau betina dewasa masuk ke dalam lapisan stratum corneum atau lapisan terluar kulit dan menggali jalur kecil di dalamnya. Di terowongan ini, tungau bertelur hingga 3-4 butir setiap harinya. Setelah beberapa hari, telur-telur tersebut menetas menjadi larva yang kemudian bergerak ke permukaan kulit untuk tumbuh menjadi tungau dewasa. Reaksi gatal yang intens pada penderita skabies disebabkan oleh respon sistem imun tubuh terhadap protein, kotoran, atau telur tungau yang ada di kulit. Aktivitas tungau ini menyebabkan iritasi, peradangan, dan rasa gatal yang sering memburuk pada malam hari ketika tungau lebih aktif. Jika tidak diobati, siklus reproduksi tungau terus berulang, menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan meningkatkan risiko infeksi sekunder oleh bakteri. Bagaimana sih penanganannya jika sudah terkontaminasi oleh skabies atau sudah tertular skabies? Yang pertama ada penggunaan obat topikal atau oral, serta pengendalian lingkungan seperti mencuci pakaian dan spray dengan air panas, mencuci baju secara terpisah dari anggota keluarga yang lainnya, setrika baju, alas tidur, dan handuk. Lalu pastikan untuk selalu memotong kuku agar tidak terjadi garukan yang menyebabkan luka. Penyakit ini juga memerlukan pendekatan berbasis komunitas untuk mencegah epidemi di lingkungan yang beresiko tinggi. Lalu, bagaimana sih cara pencegahannya? Pencegahan skabies ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menghindari kontak langsung dengan penderita, hindari berbagi barang pribadi seperti pakaian, handuk, atau spray dengan orang yang terinfeksi. Jika ada anggota keluarga yang terdiagnosis skabies, semua orang yang tinggal serumah sebaiknya menjalani pengobatan pencegahan meskipun tidak menunjukkan gejala. Cuci pakaian, handuk, dan spray secara teratur dengan air panas, lalu keringkan pada suhu tinggi untuk membunuh tungau. Selain itu, barang yang sulit dicuci sebaiknya disimpan dalam kantung plastik yang ditutup rapat selama minimal 72 jam di lingkungan padat seperti asrama atau penjara. Penting untuk menerapkan protokol kebersihan yang ketat dan segera mengisolasi penderita untuk mencegah penyebaran. Kesadaran akan tanda-tanda awal skabies dan penanganan dini juga merupakan langkah penting dalam mengendalikan penularan. Untuk perawatan dan kebersihannya, yaitu yang pertama adalah melakukan kebersihan pribadi, itu rutin mencuci tangan dan rutin mandi. Yang kedua ada kebersihan lingkungan, yaitu menjaga kebersihan tempat tidur dan pakaian, disinfeksi barang-barang yang mungkin terkontaminasi. Yang ketiga itu ada edukasi penggunaan barang pribadi, yaitu hindari berbagi handuk, pakaian, atau barang pribadi lainnya. Pentingnya penggunaan barang-barang bersih.